Halo teman-teman di balik layar, hari ini Benkyo Rikai akan ditemani oleh aku, Alisa Sofia Pradani dari Angkatan 2021. Mohon bantuannya, yoroshiku onegai shimasu. Benkyo Rikai kali ini kita akan belajar tentang ageru, morau, dan kureru. Di Benkyo Rikai kali ini kita akan belajar mulai dari pengertian, struktur bahasa, contoh, yang benar dan yang salah. Jadi bisa tahu ya kalau kita salah itu kayak apa. Langsung aja kita mulai ya. Pertama, kita masuk ke ageru. Ageru atau agemas itu memiliki arti memberi. Memberi. Jadi ageru ini digunakan saat pembicara atau saya atau watashi memberikan sesuatu, barang atau jasa ke orang lain. Nah, struktur kalimatnya kayak gimana sih? Jadi, nani nani wa, nani nani ni, nani nani o agemashita. Itu ya, belakangnya ada ageru. Sekali lagi, nani nani wa, nani nani ni, nani nani o agemashita. Nah, gimana nih contohnya? Kita bisa langsung masuk ke bagian contoh. Watashi wa Kimu-san ni chokoreto o agemashita. Jadi, watashi wa saya, Kimu-san ni ke Kimu-san, chokoreto coklat, agemashita memberi. Jadi kalau diterjemahkan dengan baik, watashi wa Kimu-san ni chokoreto o agemashita akan menjadi saya memberikan coklat ke Kim-san. Watashi wa Kimu-san ni chokoreto o agemashita. Saya memberikan coklat ke Kim-san. Nah, ada contoh salahnya nih. Contoh salahnya tuh Kim-san malah taruh di depan. Jadi Kim-san wa watashi ni chokoreto o agemashita. Itu salah. Penggunaannya tidak tepat. Jadi salahnya karena subjek watashi itu harusnya taruh depan. Subjek watashi itu harus menjadi subjek pertama. Tapi di sini Kimu-sannya malah jadi subjek di depan. Makanya salah. Selanjutnya ada struktur kalimat. Contoh kalimat kedua. Nani nani wa, nani nani ni, nani nani o verba te agemashita. Nah, contohnya aja langsung ya. Watashi wa Kimu-san ni Chugokugo o oshiete agemashita. Watashi wa saya, Kimu-san ni ke Kimu-san, Chugokugo o bahasa Cina, oshiete agemashita mengajarkan. Nah, jadi watashi wa Kimu-san ni Chugokugo o oshiete agemashita. Jika diterjemahkan dengan baik, akan menjadi saya mengajarkan bahasa Cina ke Kim-san. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, yang salah itu jika Kim-sannya taruh depan. Jadi, Kim-san wa watashi ni Chugokugo o oshiete agemashita. Itu salah. Kim-san wa di depan, makanya salah. Harusnya watashi wa yang harus di depan. Kalau belakangnya menggunakan ageru. Baik, kita lanjut. Nah, tadi ageru, sekarang kita masuk ke morau. Nah, morau atau moraimas, bahasa formalnya, memiliki arti menerima. Jadi kalau tadi ageru itu memberikan, morau itu menerima. Nah, morau ini digunakan saat pembicara menerima sesuatu, maupun itu barang atau jasa, dari orang lain. Begitu. Langsung aja nih, kita masuk ke struktur kalimat. Nani nani wa, nani nani ni, nani nani o moraimashita. Sama, yang di depan itu harus watashi. Watashi wa wan-san ni hana o moraimashita. Watashi wa saya, wan-san ni dari wan-san, hana bunga moraimashita. Menerima. Jadi, jika diterjemahkan dengan baik, menjadi saya menerima bunga dari wan-san. Watashi wa wan-san ni hana o moraimashita. Saya menerima bunga dari wan-san. Nah, sama seperti ageru tadi, jika wan-sannya ditaruh di depan, maka penggunaan morau di sini akan menjadi salah. Wan-san wa watashi ni hana o moraimashita. Penggunaannya tidak benar. Selanjutnya, ada juga struktur kalimat seperti nani nani wa, nani nani ni,
nani nani wo verba te moraimashita. Nah, contohnya, watashi wa wan-san ni Chugokugo wo oshiete moraimashita. Watashi wa, saya, wan-san ni, oleh wan-san, Chugokugo, bahasa Cina, oshiete moraimashita, diajarkan. Nah, kalau tadi di contoh ageru, kita ya yang mengajarkan wan-san bahasa Cina. Tapi kalau di sini, wan-san yang mengajarkan bahasa Cina kepada kita. Jadi, watashi wa wan-san ni Chugokugo wo oshiete moraimashita. Jika diterjemahkan dengan baik akan menjadi saya diajarkan bahasa Cina oleh wan-san. Gitu ya, menerima. Nah, sama contoh salahnya jika wan-san-nya ditaruh di depan. Wan-san wa watashi ni Chugokugo wo oshiete moraimashita. Itu adalah penggunaan yang salah. Lanjut. Nah, kita masuk ke kureru. Jadi kureru atau kuremas itu memiliki arti sama, memberi juga. Tapi digunakan dalam konteks jika orang lain yang ingin memberikan sesuatu ke pembicara. Jadi orang lain memberikan sesuatu ke pembicara. Nah, ada struktur kalimatnya akan seperti ini. Di sini ada nani nani ga, nani nani ni, nani nani wo kuremashita. Contohnya, wan-san ga watashi ni hana wo kuremashita. Terlihat kan ya perbedaan dari ageru, morau, dan kureru. Perbedaan paling besarnya adalah kalau kureru, justru orang lainnya ditaruh di depan. Subjek orang lainnya ditaruh di depan. Jadi di sini wan-san ga watashi ni hana wo kuremashita. Itu penggunaannya benar. Sementara kalau kita ngikutin tadi dari ageru dan morau, watashi-nya taruh depan, menjadi watashi ga wan-san ni hana wo kuremashita. Itu akan menjadi penggunaan yang salah. Kalau belakangnya kureru, di depannya harus menggunakan subjek orang lain. Begitu. Ada struktur kalimat selanjutnya seperti nani nani ga, nani nani ni, nani nani wo verba te kuremashita. Sama, yang ditaruh di depan harus subjek orang lain. Jadi wan-san ga watashi ni Chugokugo wo oshiete kuremashita. Wan-san ga, wan-san, watashi ni, ke saya, Chugokugo wo, bahasa Cina, oshiete kuremashita, mengajarkan. Jadi wan-san mengajarkan bahasa Cina kepadaku. Lanjut aja. Jadi cara gampang buat memahami penggunaan ageru, morau, dan kureru, kita bisa lihat dari gambar ini, ada dua subjek nih. Pertama ada watashi atau saya, dan hoka no hito atau orang lain yang anggap aja kali ini kita panggil Bambang-san. Gitu. Jadi pertama, kalau aku mau pakai ageru, gitu. Jadi, oh ya, kita pakai bendanya coklat. Biar gampang aja kali ya. Pertama, ageru. Watashi wa Bambang-san ni chokoreto wo agemashita. Watashi wa, saya, Bambang-san ni, ke Bambang-san, chokoreto wo, coklat, agemashita. Jadi, kalau diterjemahkan dengan baik, saya memberikan coklat ke Bambang-san. Nah, selanjutnya kita pakai kata morau. Sama, yang depan harus watashi tetap. Watashi wa Bambang-san ni chokoreto wo moraimashita. Saya mendapatkan atau menerima coklat dari Bambang-san. Watashi wa Bambang-san ni chokoreto moraimashita. Nah, selanjutnya kalau kureru gimana? Nah, kureru tadi ingat yang pertama yang harus ditaruh di depan adalah subjek orang lain. Jadi yang pertama disebut adalah Bambang-san. Bambang-san ga watashi ni chokoreto wo kuremashita. Bambang-san ga watashi ni chokoreto kuremashita. Bambang-san memberikan coklat kepadaku. Gitu, teman-teman. Nah, lanjut nih. Kita masuk ke perbedaan bentuk o agemas dan o vi te agemas. Tadi kita juga aku menjelaskan dua jenis struktur kalimat ya. Pertama, nani nani wa nani nani ni nani nani o agemas. Dan nani nani wa nani nani ni nani nani o te agemas. Nah, apa sih bedanya? Kenapa dibedain dua struktur kalimat itu? Jadi, perbedaannya itu gampang.
Jadi, nani-nani wo agemasu itu digunakan saat kita menerima atau memberikan barang. Sementara, nani-nani wo verba te agemasu itu adalah saat kita memberikan dan menerima jasa. Jadi, kalau ngomongin struktur kalimat, kalau agemasu pasti depannya objek dulu. Objek o agemasu. Benda o agemasu. Sementara kalau yang te agemasu, wo sebuah verba te agemasu. Jadi verbanya harus diganti menjadi bentuk te dulu. Verba te agemasu. Penjelasan ini juga berlaku untuk morau dan kureru. Misalnya kalau contoh benda kita menggunakan coklat lagi misalnya. Coklat o agemasu. Kalau morau, coklat o moraimasu. Kureru, coklat o kuremasu. Seperti itu. Lalu kalau kita coba cari contoh yang jasa, bilang aja kita sedang diajarkan dan mengajarkan gitu. Jadi dari verbanya oshieru, nah kita ganti menjadi te, jadi oshiete. Nah, misalnya kalau belakangnya agemasu jadi nani o oshiete agemasu. Kalau morau jadi nani o oshiete moraimasu. Kalau kureru nani o oshiete kuremasu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ageru, morau, dan kureru. Sekarang kita bisa cari contoh lain dalam penggunaan ketiga kata itu. Hai, ja betsu no reibun wo mite miyou. Mari kita lihat contoh kalimat lainnya. Hai, Wan san wa watashi no nimotsu o motte kuremashita. Sini Wan san watashi no nimotsu, bawaan saya, barang bawaan saya, motte kuremashita, membawa. Jadi Wan-san membawakan barang bawaan saya. Di sini kita bisa lihat di belakangnya menggunakan kuremashita. Dan karena itu subjek pertama yang disebut adalah orang lain atau Wan-san. Jadi penggunaannya benar ya. Selanjutnya ada juga contoh kalimat seperti Kim-san wa watashi o daigaku e tsurete itte kuremashita. Kim-san wa, Kim-san, watashi o, saya, daigaku e, kampus, tsurete itte kuremashita. Bisa dibilang mengantar gitu. Jadi Kim-san mengantarku ke kampus. Di sini sama seperti contoh di atas, menggunakan kuremashita. Jadi di depannya hoka no hito dulu yang disebut ya. Jadi Kim-san dulu yang disebut. Jadi penggunaannya benar. Nah, kurang lebih sekian materi di bab kali ini. Jadi kalau untuk menyebutkan kesimpulan dari Benkyou Rikai kali ini, kita belajar tentang 3 kata. Pertama ada ageru, morau, serta kureru. Kita mulai dari ageru. Ageru itu mempunyai arti memberi. Siapa yang memberi? Saya memberikan ke orang lain. Selanjutnya ada morau. Morau itu memiliki arti menerima. Siapa yang menerima? Saya yang menerima dari orang lain. Nah, sementara kalau kureru, artinya sama memberi. Tapi orang lain yang memberikan ke saya. Sekian yang bisa saya sampaikan di Benkyou Rikai kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan semoga teman-teman yang menonton bisa lebih mudah memahami materi ageru, morau, dan kureru dari Benkyou Rikai kali ini. Terima kasih. Arigatou gozaimashita.